Baik, untuk lanjutan fikihnya saya melanjutkan di sini pada penjelasan masailu fil qasri. Beberapa masalah di dalam penjelasan di dalam pelaksanaan sholat qasar. Yang pertama, idza syakkal ma'mum fi niyatil imam hal nawal qasra amla fahal yajuzul qasru lil ma'mum. Apabila seorang makmum itu ragu-ragu, bimbang di dalam niatnya imam. Nah, apakah imam ini niat mengqasar atau enggak? Si makmum ragu-ragu. Nah, dan kalau memang dia ragu-ragu, apakah boleh dia mengqasar? Mungkin jadi begini contohnya, kalau masalahnya kita musafir sendirian, ada orang dia sholat, kira-kira dia musafir begitu, dia sholat, atau kita tidak tahu dia musafir atau enggak, kita ikut sholat di belakangnya, kita mau qasar, ada sedikit keyakinan orang ini mau qasar, tapi di tengah-tengah ragu-ragu, ini orang mau qasar apa enggak? Nah, apa boleh kita ikut bersama imam yang kita ragu-ragu terhadap sholatnya dia mengqasar atau tidak mengqasar? Nah, maka di sini dijelaskan, ya juzulil makmum ta'liqu niyatil qasri idza alima anal imam musafir. Boleh seorang makmum itu menggantungkan niat mengqasarnya apabila si imam yang diikuti itu adalah orang musafir. Dalam satu perjalanan misalnya, kalau kita ke Jawa, di Gilimanuk sudah ketemu, lihat, oh ini di kapal tadi bareng-bareng, misalnya begitu. Ketemu lagi misalnya di daerah Situbondo misalnya, ketemu lagi di sana, rupanya dia sholat zuhur. Nah, kita mengetahui dia ini musafir, tapi kita tidak tahu dia ini ngosor atau enggak. Nah, kalau kita mengetahui imam itu musafir, maka boleh kita niat menggantungkan niat qasar kita kepada imam tersebut. Nah, jadi niatnya begini, nawaitul qasra in qasara al imam. Saya niat mengqasar jika imam itu mengqasar. Boleh niat begitu ya, boleh niat seperti itu. Saya niat mengqasar apabila imam itu mengqasar sholat. Bagaimana maksudnya? Ketika niat itu sudah dihadirkan, kok imam benar-benar mengqasar sholat zuhur, imam 2 rakaat, sah sholat kita. Begitu maksudnya. Nah, kok ternyata imamnya sempurna sholatnya, zuhur 4 rakaat, dia tidak qasar itu. Karena kita sudah berniat, kalau memang imam mengqasar, saya mengqasar. Kalau imam sempurna, saya sempurna. Sah juga sholat berjamaah. Jadi ketentuannya seperti itu. Sehingga di antara syarat sah mengqasar, kalau saya bisa tegaskan kembali, apabila seorang makmum tidak mengetahui keadaan imam musafir atau tidak, atau jelas mengetahui imamnya sholat sempurna, kok dia mengqasar, niatnya mengqasar tanpa ada niat taklik, batal sholat qasarnya dia. Sehingga tidak asal-asalan orang main qasar-qasaran. Dalam perjalanan saya main qasar-qasaran, main ringkas-ringkasan sholat, tidak asal-asalan ya. Memang simpelnya, daripada bingung-bingung kita memahami hal ini, jika syaratnya sudah difahami secara global, dalam perjalanan kita berdua bertiga mau mengqasar, ya sudah qasar bersama jamak kelompoknya saja. Nah, jadi begitu caranya. Hindari berjamaah dengan mukim yang ada di daerah tersebut. Kalau kita mengqasar, aman sudah ya, aman sudah. Nah, ini untuk menghindari kebimbangan. Tapi seandainya satu saat jika sendiri, kebetulan kita sendirian, maka berlakulah hukum-hukum ini. Kemudian berikutnya, yang kedua, apakah kondisi yang menyebabkan terputusnya
perjalanan seseorang. Karena kalau terputus perjalanannya, maka syarat mengqashar tidak dapat dilakukan lagi. Tidak boleh lagi mengqashar. Pada syarat-syarat penjelasan syarat sebelumnya kan saya sudah jelaskan bahwa dawamus safar ila tamamis shalah. Jadi orang yang boleh mengqashar itu adalah terusnya dia dalam keadaan musafir sampai sempurnanya selesainya sholat kalau dia mengerjakan sholat itu. Maka kalau dia sudah sampai di tujuan atau bukan sampai atau tidak sampai di tujuan, ada niat merubah rencana perjalanan. Nah, itu terkait dengan kebolehan mengqashar. Nah, saya bahas sekarang. Orang dianggap terputus perjalanannya sehingga tidak boleh mengqashar lagi walaupun masih perjalanan ya. Yang pertama adalah niyatur ruju' min makithin mustaqil ila watanihi wa qad baqiya aqal min marhalatin ila watanihi. Niatnya kembali ke tempatnya, ke rumahnya, dan jarak antara tempat yang dituju dari rumahnya itu kalau diukur itu kurang daripada 2 marhalah. Gampangnya begini, sini negara itu kurang lebih sudah 2 marhalah dari sini sampai negara itu sudah kurang lebih 2 marhalah. Saya mau berniat ke Banyuwangi. Nah, rupanya setelah saya perjalanan sampai di daerah Bajre misalnya, atau sampai di daerah Medewi misalnya pantai Medewi itu. Nah, itu saya niat balik, tidak jadi musafir, tidak jadi ke Jawa. Nah, apakah boleh saya mengqashar? Atau mungkin begini kasusnya, saya sudah kadung mengqashar di Tabanan, apakah itu berlaku dia? Ketika dia niat untuk kembali sebelum sampai tujuan, dan niat kembalinya itu adalah kira-kira kalau 2 marhalah belum ditempuh jarak 2 marhalah itu, maka dianggap putus daripada safarnya sehingga tidak boleh dia mengqashar. Nah, kalau kemudian sudah sampai di pantai Medewi di sana misalnya lalu dia diem, bingung, ragu-ragu. Tadi sudah kadang nelpon istrinya mau balik, rupanya istrinya marah-marah, tidak jadi balik dia, tidak jadi balik. Sudah tak jadi ke Jawa saja misalnya. Rupanya bertengkar sama istri. Akhirnya melanjutkan perjalanan. Bagaimana hukumnya itu? Dia dihukumi mengawali perjalanannya. Jarak yang dihitung adalah dari tempatnya dia mau balik ke rumah, terus dia melanjutkan perjalanan. Dari sana dihitung mulai startnya qashar safar. Begitu hukumnya. Paham tidak yang saya maksud? Paham Nah, jadi ini saya mau berangkat ke Jawa, ke Surabaya misalnya, sampai di di Bajre lah misalnya. Sampai di Bajre saya bilang saya berniat saya mau balik saja. Nah, rupanya ketika sudah saya niat balik, atau mungkin sudah nelpon keluarga atau janjian, tapi digagalkan janjiannya, tidak jadi balik, lalu berniat lagi melanjutkan perjalanan, maka start perjalanan dianggap dari tempat kita berhenti tadi, dari Bajre berarti Nah, maka dihitunglah apakah jarak dari Bajre ke negara itu 2 marhalah, belum boleh dia mengqashar begitu Apakah jarak dari Bajre sampai ke Gilimanuk sudah sampai 2 marhalah? Belum. Maka tidak boleh dia mengqashar. Nah, tapi kalau sudah nyebrang Gilimanuk, sudah nyebrang laut, baru boleh Begitu ketentuan. Tapi kalau memang tidak ada masalah tadi, dari sini ke negara saja sudah boleh mengqashar. Kan minimalnya 82 kilo Minimalnya 82 kilo. Afdol mengqashar kalau sampai 120 sekian kilo. Itu afdol dia mengqashar.
Tapi batas minimal bolehnya mengqashar adalah 82 kilo. Nah, silahkan dikiaskan pada perjalanan-perjalanan kita. Kalau kita memang suka perjalanan jauh, karena lumayan keringanan dari Allah ini sangat meringankan kita. Sholat 2 rakaat, nanti kemudian berhenti lagi waktu asar datang, sholat lagi 2 rakaat lagi, sangat meringankan ya. Nah, belum lagi kalau kita jamak, lebih ringan lagi. Sudah kita kumpulkan, diringkas lagi. Sholat zuhur 2, habis itu langsung sholat asar 2. Perjalanan tenang sudah. Waktu asar datang tenang saja, tidak usah mikir sholat kan gitu. Karena kita sudah tunaikan. Itu diantara uzurnya sholat. Dan itu tidak berdosa karena memang Allah sudah memberikan keringanan tersebut. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, niatul iqamah fi baladin arba'ata ayyam fa aktsar ghairu yaumid dukhul wal khuruj. Niat untuk mukim di satu tempat minimal 4 hari ya. Selain waktu masuknya dan waktu keluar dari tempat tersebut, berarti 6 hari. Nah, jadi begini. Kalau saya datang ke Banyuwangi lah misalnya saya berangkat dari sini boleh mengqashar, saya qashar di negara. Nah, tapi sampai di Banyuwangi karena urusan sudah selesai, saya ingin tinggal di sana. Saya tak tinggal di sana untuk silaturahim sama keluarga, niat mukim niat mukim. Ketika dia niat mukim di sana, maka sejak saat itu berhenti dia mengqashar, tidak boleh mengqashar. Tapi kalau dia tidak mukim, niat menyelesaikan menyelesaikan pekerjaan, mungkin dia punya janjian hari ini baru kelar 1 paket pekerjaan, besok kelar 1 paket lagi, besoknya lagi kelar 1 paket lagi. Dia tidak niat mukim itu, memang dia niat menyelesaikan pekerjaan itu sampai 6 hari. Sampai 6 hari boleh dia mengqashar sholat. Atau misalnya pindah-pindah dia dari Banyuwangi, mungkin dia ke Malang nanti menyelesaikan urusan, karena selesai sana balik lagi, mungkin dia ambil hotel di Banyuwangi, nanti pindah ke Jember lagi misalnya, habis itu balik lagi dia, nanti mungkin di Banyuwangi sendiri dia keliling menyelesaikan pekerjaannya, misalnya seperti itu. Nah, itu berlaku 4 hari selain waktu masuk dan selain waktu keluar dari daerah tersebut, berarti 6 hari kita bisa mengqashar. Nabi Muhammad SAW tatkala perang Hawazin sebelum Fatu Makkah itu Nabi mengqashar 18 hari. Itu maksimalnya boleh mengqashar 18 hari. Kenapa kok boleh Nabi tidak niat mukim di sana? Nabi tidak niat mukim, cuman karena permasalahan terkait dengan ancaman peperangan, maka Nabi mengqashar selama 18 hari pada waktu itu. Nah, itu diantara dasarnya bahwa aturan yang saya jelaskan itu berlakunya seperti itu. Tetapi kemudian di dalam madhab Syafi'i ditegaskan kebolehan itu karena keumuman keadaan. Kalau Nabi itu kan memang keadaan yang tidak menentu, peperangan masalahnya, keadaan yang tidak menentu. Nah, sekarang kita dalam urusan bisnis, urusan silaturahim, berlakulah seperti itu. Apabila seorang berangkat dari kampungnya menuju ke kampung yang lain dengan jarak yang memenuhi syarat mengqashar, lalu dia sampai di kampung tujuan itu niat mukim, berhenti mengqasharnya. Atau dia tidak niat mukim, memang menyelesaikan sampai beberapa hari, maka dapat jatah 6 hari. 4 hari selain waktu masuknya, hari masuknya dan hari keluarnya, berarti 6 hari. Begitu ketentuannya Nah, perlunya kita pahami ini bagi yang memang suka melakukan perjalanan. Suka melakukan perjalanan, ini merupakan keringanan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian poin berikutnya, idza aqama hukmul qashar fi sholatil maqdiyah, hukum mengqashar di dalam sholat yang diqadha. Apakah boleh mengqadha sholat yang diqashar?
mengqadha sholat yang dikosor. Misal begini, saya ini melakukan perjalanan, dalam perjalanan itu ada yang terlupa sholat, ada yang terlupa. Lalu ketika kita terlupa melakukan, pulanglah gitu, belum kita lakukan itu ya, padahal sudah berniat mengqasar itu. Nah, apa boleh kita qasar di rumah setelah sampai di rumah atau sampai di ya sudah balik? Nah, jadi begini, sholat yang dikosor dalam perjalanan itu boleh dikosor dengan cara mengqadha kalau nanti dia melakukan perjalanan berikutnya. Gambarannya begini, saya memang sering musafir. Sekarang hari ini musafir, kemudian besok sudah balik lagi. Kebetulan dalam musafir itu saya selalu mengqasar. Kemudian terlewatlah itu kegiatan sholat tersebut, sehingga saya pulang. Nanti kemudian saya qadha daripada amalan tersebut di saat saya musafir. Apakah boleh? Boleh melakukan hal tersebut. Jadi mengqadha sholat yang dilakukan di saat musafir, begitu ya. Faham nggak maksud saya? Kurang jelas. Saya ulangi begini, saya musafir, harusnya kan saya sholat, cuman karena ada satu dan lain hal, mungkin pakaiannya kena najis, kemudian tidak dapat air, ataupun hal-hal yang memenuhi syarat sholat tidak terpenuhi. Lalu baliklah saya itu. Ketika balik, kebetulan saya memang niat mengqasar atau melakukan dengan cara mengqasar, tapi syarat-syarat tidak terpenuhi, sudah kadung balik ke rumah. Besok saya mau musafir lagi. Apa boleh saya mengqadha sholat yang saya tinggalkan karena syarat-syarat tidak terpenuhi? Syarat-syarat tidak terpenuhi, saya qadha di saat musafir besoknya. Boleh dengan ketentuan hukum, apabila dia meninggalkan di saat musafir, boleh diqadha di saat musafir juga. Ketentuannya seperti itu. Tentu seperti itu. Tapi kalau sebaliknya tidak boleh. Kalau sebaliknya tidak boleh. Saya musafir, lalu saya mengqasar sholat karena tidak terpenuhi, lalu saya pulang, lalu saya mengqadha di rumah dengan cara saya mengqasar, itu tidak boleh. Cara yang benar adalah harus sempurna dia sholat di rumah itu, tidak boleh mengqasar lagi. Kalau dia lakukan di rumah harus sempurna, tidak boleh dia qasar. Nah, ketentuannya seperti itu. Walhasil, kalau memang ingin mengqadha sholat di saat musafir, bisa diqadha nanti kalau musafir berikutnya. Tapi kalau mau mengqadha di rumah, maka harus sempurna. Walhasil seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhir, apabila seorang ragu-ragu apakah dia itu tertinggal sholat di saat safar atau di saat dia di rumah, nah, lalu dia ingin mengqadha, maka apabila demikian dia harus mengqadha sempurna. Dia harus mengqadha sempurna. Saya beberapa waktu yang lalu saya ini tidak sholat, cuman apa saya itu tidak sholat waktu musafir sehingga saya bisa mengqasar, atau saya tidak sholat waktu di rumah? Ragu-ragu dia. Kalau demikian, maka dia harus mengqadha dalam keadaan sempurna. Tidak boleh mengqadha dalam keadaan diqasar. Karena syarat yang sebelumnya, kalaupun dia mengqadha yang qasar, harus dalam keadaan di perjalanan. Ini beberapa ketentuan. Kemudian apabila seorang berniat mengqasar, lalu di saat niat mengqasar tiba-tiba dirubah niatnya. Oh, saya tak sholat sempurna saja. Misal sekarang saya sholat isya, karena saya musafir misalnya, sholli fardhu isya'i qasran, saya qasar. Tapi di tengah-tengah sholat baru dapat 1 rakaat, saya niat sempurna, tidak jadi saya mengqasar. Apa boleh seperti itu? Boleh seperti itu.
Tadinya sudah niat mengqashar, tapi tiba-tiba saya rubah niatnya. Jadi sempurna. Boleh seperti itu ya. Nah, inilah beberapa ketentuan terkait dengan masalah qashar salat, dan bab ini sudah selesai. Nanti berikutnya kita masuk pada penjelasan jamak antara dua salat. Menjamak antara dua salat. Karena waktunya sudah masuk waktu sholat, jadi untuk pertanyaan kita tiadakan. Insyaallah berikutnya kita simpulkan bahasan. Kalau memang ada yang kurang jelas masalah ini bisa nanti di-sharingkan ya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana fa'alna ma 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una faqina faqih ahlana wa qarabatil lana fi dunya qadrun sawadaka. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana khair wa ahli ilmi wa ahli ibadah wa ahli la ilaha illallah wa la taj'al wa ya min ahli syarri wad dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Shiratal ladzina